dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita melakukan banyak sekali aktivitas. Entah itu aktivitas yang menurut kita itu adalah ibadah, aktivitas yang memang menjadi rutinitas sehari-hari, atau aktivitas-aktivitas yang menurut kita itu adalah sebuah hiburan yang menyenangkan. Tapi pernah gak sih kita itu mikir bahwa aktivitas yang kita lakukan itu semuanya ada status hukumnya. Entah itu dia wajib, entah itu dia sunnah, entah itu dia mubah, atau bahkan makruh atau haram. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, yang menjadi standarnya adalah bukan kita senang atau kita tidak senang, kita suka aktivitas itu atau kita gak suka. Kita melakukan aktivitas itu pasti sesuai dengan mafahim kita, sesuai dengan pemahaman kita. Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman kita dalam beramal, bukan hanya sebagai ilmu atau hanya sebatas pengetahuan yang Al-Quran kita baca setiap hari, kemudian kita hafalkan. Oh no, Al-Quran itu adalah pedoman untuk kehidupan kita. Misalkan ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Artinya Allah membolehkan kita untuk makan, Allah membolehkan kita untuk minum sesuai dengan aturannya Allah. Allah gak boleh kita berlebihan, ya maka kita gak boleh berlebihan. Sekalipun mungkin makanan atau minuman itu kita rasa adalah makanan terenak, terlezat yang pernah kita rasakan, dan kita pengen terus memakannya. Tapi ketika Allah bilang jangan berlebihan, maka kita tidak boleh melakukan itu. Atau di ayat lain ketika Allah menjelaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa Allah membolehkan kita, boleh-boleh saja kita mau melakukan jual beli, silahkan. Tapi harus ada aturannya. Dan Allah juga mengharamkan riba. Artinya kita gak boleh melakukan riba walaupun itu sedikit saja. Atau ayat ini nih yang mungkin hampir dari semua kita sudah tahu gitu ya. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Tapi banyak sekali yang masih melakukan aktivitas ini. Sekalipun menurut manusia, semua manusia zina itu adalah menyenangkan, tapi ketika Allah hanya mendekati saja kita tidak diperbolehkan, ya maka jangan sampai kita melakukan itu. Gak perlu kita mencari-cari alasan, loh kan begini, loh kan begitu, gak perlu, karena itu adalah larangannya Allah. Nah, inilah bukti bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti kita lakukan berdasarkan dengan pemahaman kita. Kalau kita menganggap ayat-ayat tadi hanya sebatas ilmu, hanya sebatas bacaan di dalam Al-Quran, atau bahkan mungkin kita hafal, atau itu hanya sebatas pengetahuan saja, ya maka tidak akan berefek pada aktivitas yang kita lakukan. Kita tahu ayat itu, tapi di aktivitas kita tidak menggambarkan apa yang kita tahu, ilmu yang kita punya itu tadi. Jadi teman-teman, kita harus sadari bahwa Islam itu bukan hanya teori, bukan hanya ilmu pengetahuan yang kita cukup banyak-banyakan ilmu. Oh no, enggak seperti itu. Tapi Islam itu adalah amaliyah atau praktis gitu. Jadi harus sampai pada taraf beramal.